Ada kamar karantinanya. Emang khusus buat mereka. Untuk sekarang yang biasanya saya pagi. Kalau yang sakit saya lagi ini oksigen konsentrator yang gede memang saya pakai. Kadang kan beberapa kalau misalnya dia flu banget, kadang-kadang kucing tuh suka ngap gitu loh. Kenapa pakai kennel box? Karena gini, karena dia lebih tertutup ya. Sama juga dia tuh lebih kadang-kadang kalau misalnya sakitnya flu, dia kan bangkis-bangkis kan ya. Jadi dia si partikelnya itu nggak sampai ke sebelahnya juga sama. Kalau yang ini, cuma ini kebetulan kucingnya kosong. Jadi room ini tuh saya pakai buat kucing-kucing yang baru. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke pecinta kucing Nusantara, kembali bersama Bobisan untuk seksi dunia satwa kita. Kali ini gue lagi berada di tempatnya Jesselyn, ratu kucing import Nusantara juga ya, di Bandung, di Peneropongan Bintang. Kita mau gerebek dia lagi ngapain hari ini. Oke, sudah bersama dengan Jesselyn. Jess. Halo. Ini pakai mic-nya dulu. Pakai mic-nya dulu. Ini lagi sibuk apa nih begini nih? Ini kan pagi, jadinya kalau kucing kan yang di sini kan ada kamar karantinanya. Kadang kan kalau kucing ada misalnya dia ada yang sakit gitu loh ya, kan kita memang karantinain pisahin supaya nggak gampang nular ke yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya karantina? ada kamar karantinanya. Emang khusus buat mereka. Untuk sekarang yang biasanya saya pagi. Kalau yang sakit sama yang import baru masuk biasanya. Yang import baru masuk ya, karantina. Tapi beda room. Beda room, ya. Kalau yang sakit kita harus mereka kan kita harus lihat ya, karena kan kalau infeksius gitu saya harus pisahin. Jadi nggak nular ke yang lain. Nah, sedangkan kalau yang dari karantina baru import masuk, itu biasanya kita lihat kalau kita teliti, lihatlah dia apakah kondisinya bagus, mencret. Kalau mulai flu, ya saya harus pindahin lagi. Oh, gitu jadi loh. Kucing yang baru datang walaupun import tetap mesti karantina? Iya, soalnya kan kalau habis dari karantina itu kan misalnya dari Soekarno-Hatta ya, kan kita juga kan selama di karantina kita juga kan nggak bisa tengok di sana, kita bersihin juga nggak bisa gitu ya loh. Jadi sebelum itu, jadi pasir pun kalau sekarang pasir ini saya jemur, gua pikir lagi jemur ikan asin. Bukan, ini pasir. Jadi dia saya jemur dulu, setidaknya setelah dibersihin saya bersihin supaya dia kering. Ini soya. Soya ya? Iya, saya pakainya soya semua. Soya itu berasal dari ampas tahu. Iya, jadi kalau kemakan nggak apa-apa ya, kadang kucing anak kan suka makan ya. Iya, jadi ini tuh sementara saya jemur kira-kira 10-15 menit sampai kamar ininya udah beres dibersihin. Kalau mau lihat yang di dalamnya boleh. Yuk. Widih. Yuk. Ini room dalamnya, ini ada karyawan saya lagi bersihin, ya. Jadi mereka kayak misalnya nih, mungkin saya kennel box sih saya pakainya. Masuk aja Bob, masuk aja. Kok pakai kennel box? Ya, masuk aja. Kenapa pakai kennel box? Karena gini, karena dia lebih tertutup, ya. Sama juga dia tuh lebih kadang-kadang kalau misalnya sakitnya flu, dia kan bangkis-bangkis kan ya. Jadi dia si partikelnya itu nggak sampai ke sebelahnya juga, sama-sama nggak ke dinding gitu loh. Nah, cuman kennel boxnya itu kan dia juga lebih nyaman karena satu kan dia kan solid ya, jadi dibersihin tuh bisa 100% gitu loh. Kennel box itu enak banget kalau dipakai. Kemudian saya juga ada, kalau misalnya penting banget saya ada oksigen konsentrator. Ini lagi naik daun ini. Ya, ini oksigen konsentrator yang gede memang saya pakai. Kadang kan beberapa kalau misalnya dia flu banget, kadang-kadang kucing tuh suka ngap gitu loh. Suka ngap. Jadi saya harus maintenance sama dia itu. Nggak cuma itu juga, saya memang lengkapin juga sama plasma cluster. Terus kemudian untuk setiap hari saya sih pakai disinfektan UV light. UVB. Ya, pakai. Saya tiap hari itu saya pakein. Iya. Kenapa? Soalnya kan namanya pengobatan gitu ya. Namanya itu ya ini kamar karantina ya harus steril gitu. Jadi kalau kucing benar-benar di luar, saya yang ini tuh lagi harus disteril dulu. Bagus itu, Jess. Ini, gitu. ini bagus ini nih. Ya, ini saya ada dua sih. Ini satu di sini, satu lagi di kamar atas. Satu lagi Jess, mesti beli ozon generator. Ada. Itu yang satu sih dia ada ozonnya. Ya, jadi ozon generator beli yang khusus ya. Ya. Jadi kayak ruangan segede gini cuma 10 menit cukup. Jadi nyalain itu bau pesing hilang, Jess. Iya.
Tapi ini juga bagus UVC bukan UVB. Sorry. Ini UVC. Nah, cuman kalau pas lagi nyala ini, pas lagi harus nggak ada orang gitu. Jadi kalau misalnya per lorong kayak gini, kita tuh untuk disinfeksinya tuh mudah gitu loh. Jadi satu lorong saya bisa diinfeksi gitu loh. Nah, jadinya gila, gua salut sama lu, Jess, ya. Ini nggak abal-abal ini. Soalnya ya kita kan dealing sama hewan, pasti kan dia juga kan pastilah namanya sakit kan pasti ada gitu ya. Jadinya ya kita juga harus support mereka juga. Nah, cuman kan kita mencegah penularannya sampai banyak ya kita harus punya kamar karantina gitu loh. Iya, baik. Gitu. Yuk, mau lihat yang di depan lagi. Yuk. Halo Kokore. Halo. Jadi ini kucing-kucing yang dicurigain sakit. Ini sih sebenarnya sih bukan dibilang sakit ya, cuman kalau mereka bangkis gitu, bangkis sedikit aja, tapi misalnya kotorannya bagus, cuman bangkis sedikit aja kita udah harus pisahin karena nanti akibatnya maksudnya ke yang lain. Cuma secara overall ya dia fine lah gitu, bukan yang lemes, yang maksudnya bukan yang virus gimana gitu loh, karena kucing sering sih kalau misalnya soal di flu tuh, dan mereka tuh harus kena matahari gitu. Ini tiap hari mesti dijemur ya, Jess? Dijemur kalau ada sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari malah jadi sakit dong, gitu loh. Kalau misalnya mendung kondisinya, soalnya kan saya tinggalnya kan di dataran tinggi ya gitu. Beli lampu UVB. UVB, jadi nyalain di kandang ya, jadi biar dia tetap dapat UVB. Dapat matahari ya. Itu udah ada yang jual buat burung boleh atau buat reptil. Lalu? Terus untuk nextnya saya sih wih, ini tempatnya gede loh, Jess. Ini baby. Itu baby kenapa itu? Nggak apa-apa sih, dia sehat-sehat aja. Cuman kemarin sempet bangkis sedikit, cuman bukan yang ini sampai. Bangkis ini karena musim hujan, udah mulai musim hujan. Udah mulai banyak, karena kan kalau saya kan di Lembang, jadi tapi nggak apa-apa sih, tuh lihat sih. Hidungnya juga bukan yang maksudnya meler hijau gitu, enggak. Cuman kalau dia udah mulai bangkis, saya udah harus langsung pisah gitu loh, karena jadi mencegah aja lah, nggak terlalu sampai ngerambat ke semuanya kan repot ya, gitu loh. Nah terus ada ruang lain yang saya memang siapin buat karantina yang baru landing. Oh, jadi ini khusus yang import? Ya, ini khusus yang import dan saya harus lihat suspek. Jadi kalau yang ini, cuma ini kebetulan kucingnya kosong. Jadi room ini tuh saya pakai buat kucing-kucing yang baru import baru datang, gitu loh. Cuman ini kebetulan lagi kosong soalnya yang importnya udah beres masa karantinanya. Berapa lama, Jess, kalau import itu karantina? Biasanya saya bilang sih 14 hari saya maunya gitu ya. Cuman kadang-kadang beberapa kondisi misalnya udah mandi ya di 10 hari biasanya saya udah boleh bisa. Kalau misalnya dia sempurna minimal seminggu. Biasanya seminggu harus. Kalau seminggu itu udah mutlak harus gitu. Jadi di sini exhaust juga saya sirkulasi saya pasang besar. Jadinya di sini juga exhaust 2. Cuman kamar ini agak dingin kalau malam. Kamar ini dingin banget kalau malam. Jadi saya di sini saya biasanya pakai heating gitu. Heatingnya itu saya pakai heater gitu. Saya pakai heater juga di sini. Iya, kemarin gua di puncak tempatnya Nina Sulaiman, dia pakai heater di tembok loh. Iya. Heaternya tempel di tembok ya supaya nggak dicaker-caker katanya. Iya betul. Jadi kucing itu nggak bisa dingin banget ya? Nggak bisa dingin banget juga, tapi juga nggak bisa terlalu panas juga karena nanti ntar dia memicu buat jamurnya gitu. Nah ini nanti kita akan ke sana ya. Itu cateringnya, ya ini cateringnya ya, Jess ya? Ya itu tempat cateringnya, saya lagi jemur. Ada berapa kucing? Nanti tuh rencana sih ruangan ini gitu. Ini saya mau ini nggak dijadiin anjing lagi, agility? Enggak, dulu saya agility, cuman kan tahu sendiri ya sekarang kan sionya juga nggak ada, ya kan. Terus anjing saya juga yang udah maksudnya udah nggak ada juga gitu yang agility-nya. Kalau dulu saya masih punya, cuman karena waktu kemana ini sakit udahan, jadi agility saya udah jadi stop. Jadi ini mau dirubah jadi kucing nih? Rencananya sih seperti itu. Jadi saya mau tutup ini. Jadi kucing saya bisa lepas di sini tadinya gitu Outdoor. Ya outdoor gitu lah. Jadi kayak like garden gitu, garden gitu. Jadi bisa dilepas. Kebetulan kan kucing saya cukup sosialisasinya baik kan. Jadi mereka bisa temenan gitu. Gila, sekarang udah berapa puluh ekor ya? Sekarang ya anakan aja saya sekitar 40-an ya. Anakan 40 ekor? Ya jadi yang mengindukan ya mungkin
sekitar lah ya 100-an ada gitu. 100-an. Nah ini kalau ini jadi bisa nambah berapa biji? Enggak. Ya kan? Punya ruang tempat segede gini ya. Gila, ini mau rencana mau punya berapa banyak tuh, lihat tuh. Sini juga kemarin saya udah rencana sih, pikir kalau mau di tempat jemur saya tadi ini mau saya bikin buat tempat jemur nih. Ini enak banget sebenarnya kalau ada Ini tempat enak jemur. banget. Gila Jess, itu tempatnya enak banget ya. Main anjing enak, main kucing enak. Terus kan yang enak tuh ini ya, suhu udaranya kan nggak panas Nggak gitu. panas ya. Anjir, ini bebek packing aja punya. Ya, Bob sini. Ya, halo bebek. Ini sih bebek ini supaya ini aja sih. Kadang-kadang anak saya kan suka main ya, jadi suka ngasih makan gitu. Ini kita mau kemana nih? Kita ke atas. Ini juga pasir kucing yang saya jemur dulu sebelumnya gitu loh. Jadi Emang nggak harus, tapi setidaknya kan kalau mereka kan kalau dibiarin di atas kan lembab ya. lembab gitu. iya. Jadi buat kering. Ini atas masih dibersihin. Nanti kita ke atas sendiri, Jess. Iya. Ini buat kalau pengen ngeliat materi-materinya sama anakannya. Ya. Oke. Oke, sekian vlog kali ini tentang karantina Jesslyn ya. Bener-bener nggak kaleng-kaleng. Gua pikir ini newbie nih. Hai. Itu kenapa tuh? Nggak apa-apa, dia baru pulang. Baru datang ya. Jadi ternyata Jesslyn ini bener-bener serius main di kucing. Ya mana sih orang? Ya serius banget main di kucing ya. Materi kucingnya import. Ya. Kandangnya juga bagus ya. Lahannya juga besar, fasilitasnya top banget. Ya ada karantina segala, jadi benar-benar serius. Ya nanti di vlog berikutnya kita pengen lihat materi-materi kucingnya dan juga anakan-anakannya. Sekarang mau ngintip harganya berapa. Oke, bye bye. Bye.